Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibila Fadia Adita dari SDIT Al-Aizah Kota Baru. Hari ini saya akan menceritakan sedikit cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat, diapit Pulau Pisang Besar dan Pisang Kecil. Kini, Pantai Air Manis merupakan salah satu destinasi wisata populer di Padang. Pada zaman dahulu, hiduplah keluarga nelayan yang kebutuhan keuangan mereka kurang. Jadi, sang ayah pun memutuskan untuk merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah lagi kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya Mande Rubaya. Mande pun membesarkan sang anak Malin dengan penuh kasih sayang. Malin tumbuh menjadi anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan sering memukulnya. Suatu hari, ketika sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu dan meninggalkan luka di lengannya. Beranjak dewasa, Malin merasa iba kepada ibunya karena harus menafkahi mereka berdua. Jadi, Malin berniat untuk merantau menyeberangi laut seperti sang ayah dulu. Namun, saat menceritakan niatnya itu, sang ibu tidak mengizinkannya karena takut dia akan seperti sang ayah dulu, meninggalkan kampungnya. Malin berkata, "Ibu, ayolah Bu, Malin ingin sekali merantau. Malin janji akan selalu mengingat Ibu." Sang ibu menjawab, "Baiklah, Ibu akan mengizinkanmu. Namun, kamu harus selalu mengingat Ibu dan tidak pernah melupakan Ibu." Setelah itu, ibu pun mengizinkannya untuk merantau. Saat ingin pergi dari rumah, Malin berkata kepada ibunya, "Ibu, Malin akan selalu mengingat Ibu dan jangan lupakan Malin ya, doakan Malin." Sang ibu menjawab, "Iya Nak, Ibu akan selalu mengingatmu dan mendoakanmu di sana." Namun, dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkannya untuk pergi. Saat sedang berlayar, Malin saat terdampar di sebuah pulau, ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Setelah itu, semua warga yang mengira itu adalah pangeran segera menuju ke sana. Sang ibu yang mendengar kabar tersebut juga menuju pergi ke sana. Dan keluarlah dari kapal yang besar dan megah dua putra dan putri yang sangat kaya. Setelah itu, sang ibu pun melihat bekas luka di lengannya. Sang ibu meyakini bahwa itu adalah Malin. Dia melihat lebih dekat dan ternyata memang benar itu adalah luka sang Malin. Setelah itu, ibu pun berlari kepada dia dan berkata, "Nak, ini ibumu Nak. Kenapa kamu meninggalkan ibu Nak?" Malin berkata, "Ih, apaan sih? Kamu itu jangan ngaku-ngaku deh jadi ibu aku." Istrinya pun berkata, "Ih, itu siapa yang berpakaian compang-camping seperti itu, yang mengaku sebagai ibumu? Pantas saja, karena selama ini Malin berkata kepada sang istri bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya, tapi sudah meninggal dunia." Setelah itu, karena malu dengan kebohongannya sendiri, mereka pun pergi dari pulau itu. Orang-orang yang tadinya ramai sekarang menjadi sepi dan sekarang tinggal tersisa sang ibu. Sang ibu pun menunduk dan berkata, "Ya Allah,
Jika itu benar adalah putraku, hukumlah dia menjadi batu. Jika itu orang lain, dan maka maafkanlah aku. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Kapal yang dinaiki Malin pun diterjang badai yang besar. Keesokan harinya ada sebuah batu besar yang berbentuk seperti tubuh manusia. Orang-orang meyakini bahwa itu adalah tubuh Malin yang durhaka kepada orang tuanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang: 1. Kita harus berbakti kepada orang tua. 2. Kita harus selalu mengingat jasa-jasa mereka. Dan yang terakhir kita ambil dari hadis, ridha Allahi fi ridha walidain, masu'tullahi fi su'til walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Itulah tadi cerita Malin Kundang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.